Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trisakti Bird Farm. Hari ini saya akan membahas masih seputar hand rearing dan hand feeding untuk burung anakan black throat. Nah, di episode kali ini saya mencoba membagi dua hal yang sebenarnya hampir sama antara hand feeding dan hand rearing. Yang pertama adalah hand rearing. Apa itu hand rearing? Kalau hand rearing itu, sepengetahuan saya, nanti kalau salah tolong dikoreksi. Jadi kalau hand rearing itu, yang saya maksudkan itu adalah memberikan atau meloloh anakan yang masih dalam sarang indukan. Jadi tiap ritme beberapa jam, anakan yang masih ada di dalam sarang biasanya itu saya ambil serta tempat sarangnya, dan itu akan kita loloh menggunakan sepet kecil, dan itu yang disebut dengan hand rearing. Apa bedanya dengan hand feed? Sebenarnya nggak jauh beda. Kalau hand feed itu biasanya anakan sudah saya keluarkan dari sarang induknya, dan itu biasanya masuk ke dalam inkubator yang nantinya berfungsi sebagai penghangat anakan-anakan yang kita hand feed. Nah, fungsi dari hand rearing sendiri sebenarnya membantu untuk anakan tetap hidup, karena beberapa hal yang memang harus kita lakukan hand rearing ini, yaitu pertama itu ketika indukan tidak mau lagi atau tidak meloloh anakan yang sedang menetas, yang nanti berakibat kematian yang tinggi karena indukan terlalu protek dengan anakan. Jadi nanti si anak tersebut tidak diloloh. Nah, fungsi dari hand rearing sendiri adalah membantu untuk anakan tetap hidup, dengan catatan kita harus rutin untuk mengambil atau meloloh anakan pada jam-jam tertentu. Nah, yang kedua itu bagaimana cara hand rearing. Untuk yang anakan di bawah 3 hari atau di bawah 7 hari, biasanya saya menggunakan sepet yang ukurannya 1 ml, 1 mili lah gampangnya ya. Kenapa saya menggunakan sepet yang kecil atau 1 mili? Itu karena sepet tersebut tidak menampung terlalu banyak bahan lolohan, karena terkadang tangan kita tidak kalau yang belum terbiasa itu agak susah untuk menyesuaikan cara melolohnya. Nah, jadi untuk sepet yang kecil itu bertujuan untuk supaya tidak terjadinya kelebihan saat kita meloloh. Dampaknya apa ketika kita terlalu kelebihan saat meloloh? Nah, itu biasanya kalau tidak pandai-pandai memasukkan sepetnya ke dalam mulut, itu biasanya suka terjadi kesedak. Nah, kesedak yang tidak tertolong
itu kemungkinan besar akan menyebabkan anakan mengalami kematian karena tidak bisa bernafas. Oleh sebab itu saya mencoba membuat sepet itu lebih kecil, ukuran 1 mili, karena nanti takutnya si sepet tersebut ketika kita loloh ke anakan mengeluarkan bahan lolohan yang berlebihan. Nah, itu fungsinya dari sepet yang kecil. Terus yang ketiga, kapan sih waktunya tepat untuk kita melakukan hand rearing? Nah, biasanya kalau saya itu waktu yang paling bagus itu pagi hari, sambil mengecek apakah indukan masih tetap belum meloloh atau sudah meloloh. Karena pada saat pagi hari itu biasanya kalau burung yang aktif itu anakan sudah diloloh oleh induknya. Jadi ada 2 waktu biasanya yang saya pakai untuk hand rearing atau hand feed, itu pagi, siang, dan sore menjelang malam hari. Nah, setelah malam hari biasanya kita biarkan saja bersama induknya, tidak perlu kita hand rearing lagi sampai esok paginya. Mungkin di episode yang awal saya belum menjelaskan secara rinci, tapi di episode yang sekarang semoga yang dimaksud dengan hand rearing atau hand feed itu bisa dipahami oleh teman-teman yang baru memulai ternak atau baru memulai namanya belajar hand feed atau hand rearing. Jadi untuk bahasan hand rearing itu saya cukupkan sekian dulu. Mungkin next akan kita bahas yang lebih detail lagi tentang beternak burung black throat yang tentunya masih banyak yang perlu saya bahas satu persatu di video berikutnya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.